Baiklah, kita akan gunakan data dari bukunya Gujarati, Penutur Gujarati Basic Econometrics tabel 79. Ini tentang permintaan daging ayam di Amerika dari tahun 60 sampai tahun 82. Variabel-variabelnya selain tahun tentunya dari tahun 60 sampai 82 ada konsumsi daging ayam per kapita, kemudian di sini ada penghasilan per kapita setelah pajak, di sini harga eceran daging ayam per pound dalam sen, ini tadi dalam dolar ya, ini harga eceran daging babi per pound dalam sen, ini harga eceran daging sapi per pound dalam sen, ini harga majemuk ya, sebagai pengganti daging ayam. Nanti tidak semua kita pakai, jelas datanya ada di sini seperti itu, hanya beberapa saja. Mungkin kita akan gunakan satu model saja, bahwa PCCC ini konsumsi daging ayam per kapita ini dipengaruhi oleh 1, 2, 3, 4 variabel berturut-turut ini ya. Oke. Kemudian data tersebut kita modifikasi, kita panggil dengan perintahnya R ya, perintah R ini. Oke, biar agak gede dikit nih, saya besarkan jadi 16 ya. Kemudian saya panggil filenya, oke. Kemudian model regresi ya. Di sini, oke. Nah, selanjutnya kita kecilkan biar nampak di sini. Jadi perintah pertama kali adalah memanggil data. Data Gujarati 79 tadi sudah kita modifikasi dari Excel menjadi txt. Excel menjadi txt ya. Jadi ini kita panggil di tabel, ada di direktori D, nama filenya Gujarati 79 txt. Header true ini untuk membuat baris pertamanya itu menjadi variabel. Kemudian kalau kita running, ini kecuali data tahun ini kita tampilkan ya. Kita tampilkan kalau kita lihat ya, data tahun ini dari tahun pertama tadi ya, sampai tahun ke sejumlah data itu ada 23 ya. Nah, kemudian yang kita inginkan bahwa data tadi itu dianalisis bukan dalam bentuk data asli seperti ini, tapi dalam bentuk log, sehingga kita rubah data barunya itu menjadi log data lama. Jadi kalau misalnya kita bandingkan ya, katanya jadi ini, maaf ini ada tahunnya masih ikut, nggak masalah ya, nggak masalah. Oke, kemudian data ini kita sematkan biar bisa dipakai ya. Kemudian nama-nama datanya, nama variabelnya ini nanti yang kita pakai hanya mulai PCCT sampai RRTBP ya. Nah, oke. Kemudian karena jumlah datanya ada 23, kita buat matriks yang semuanya anggotanya 1, barisnya 23, kolomnya 1. Kita sebut matriks itu konstanta atau vektor konstanta. Jadi kalau kita running, ini semuanya 1, ada 23 baris. Terus yang di bawah ini keterangan bahwa model yang kita gunakan adalah seperti ini, bahwa PCCT dipengaruhi oleh RDIP, RRPC, RRPP, RRPB dalam bentuk log ya, karena datanya sudah kita logkan. Nah, jadi dengan demikian matrik rancangannya adalah seperti ini. Kalau kita lihat seperti itu ya. Nah,
Ini mulai yang pertama ini RBIP-nya, jadi baris pertamanya mulai ini 1 2 3 4 ya. Ditambah di depannya ada angka 1 semua. Ya. Oke. Jadi seperti ini ya. Seperti ini baris pertamanya. Sampai baris ke 23-nya seperti ini. Selanjutnya ya, tadi sudah kita running ini matriks proyeksi dari model atau matriks proyeksi regresi saya namakan MREG ini, yaitu X kemudian kali inverse dari X transpose X kali X transpose ya. Jadi kalau kita running, nah ini matriks berukuran 23 kali 23 ya, kalau saya lihatkan sampai ada di atas nih besar sekali, saya tidak lihatkan, oke, tidak akan secara keseluruhan, yang penting itu berukuran 23 kali 23 ya. Kemudian di sini matriks matriks proyeksi konstantanya dengan cara yang sama ya, matriks proyeksi konstantanya cuma tidak saya running, kalau mau running di sini ya, mcons gitu. Nah ini ya 23 kali 23 juga. Baru kedua matriks proyeksi tersebut digunakan untuk menghitung jumlah kuadrat regresi dengan notasi matriks, yaitu Y transpose, ini kan Y-nya, dan Y transpose kali di sini matriks selisih. Jadi ini regresi dikurangi, ini seperti menghitung faktor koreksi ya. Jadi MREG dikurangi mcons kali transpose, kali basis kali Y. Jadi ini Y transpose di sini matriks proyeksi selisih antara MREG sama mcons kali Y. Jadi kalau kita running nanti kita dapatkan jumlah kuadrat regresi 0,76 sampai 0,5. Nah, karena matriks proyeksi ini sifatnya simetris idempotent, maka ranknya yang juga derajat bebas dari regresi ini sama dengan trace-nya. Dan trace-nya yaitu 4. Nah, bisa dipahami bahwa tadi jumlah variabel independennya juga 4. Ya, sama. Dan sekarang jumlah kuadrat total itu bisa dicari dengan rumus ini. Jadi Y transpose di sini matriks identitas 23 kali 23 dikurangi matriks proyeksi konstanta kali Y. Ya, jadi gitu ya. Ini jumlah kuadrat totalnya 0,774759. Sama seperti di sini, ini adalah derajat bebasnya, yang tidak lain adalah trace dari selisih matriks proyeksi ini. Selisih dari matriks proyeksi ini, oke? 22. 23 kurang 1, 22. Kemana? Nah, dan jumlah kuadrat galat sebetulnya bisa saja langsung dikurangi jumlah kuadrat galat total dikurangi jumlah kuadrat regresi itu sama dengan jumlah kuadrat galat. Tapi kita bisa tunjukkan, bisa dengan formula ini dengan cara yang sama ya. Ini identitas matriks identitas 23 dikurangi matriks proyeksi regresi. Nah ini kalau di running sama, jadi kalau kita selisihkan 0,77 dengan 0,76 ini 0,01 ya. Baik, nah jumlah kuadrat derajat bebas galatnya juga merupakan selisih dengan 22 dan 4 ya, itu 18, atau bisa dilihat dari sini 18 ya. Oke. Nah untuk menguji secara serentak semua variabel independen mempengaruhi variabel dependennya, itu kita gunakan F-hitung. F-hitung tidak lain adalah jumlah kuadrat regresi dibagi derajat bebas regresinya ya, dibagi jumlah kuadrat galat ya, jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebas galatnya ya. Jadi dengan informasi tadi ya, ini F-hitungnya adalah 249,9282. Nah, apakah ini signifikan apa enggak? Kita lihat
nilai peluangnya kita dapatkan sangat kecil, ini 1,66533 dari 10 pangkat min 15, atau nilai ini sangat kecil sekali. Berarti karena nilainya sangat kecil sekali, lebih kecil daripada ternyata pengujian yang biasanya 5% atau bahkan 1%, maka hipotesis 0 yang mengatakan keempat variabel itu secara serentak tidak mempengaruhi variabel responnya. Keempat variabel itu apa saja? Keempat variabel itu adalah kalau di sini ya, RDIP, RRPC, RRPP, RRPP ini secara serentak tidak mempengaruhi PCCC ya. Artinya beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 ini bisa dianggap sama dengan 0. Oke. Nah, itu ditolak. Nah, hipotesis tandingannya bahwa hipotesis tandingan itu tidak lain adalah negasi dari hipotesis 0. Berarti tidak benar bahwa keempat variabel itu tidak mempengaruhi, atau sedikitnya ada satu yang mempengaruhi ya, sedikitnya ada satu yang mempengaruhi. Itu hipotesis tandingannya. Nah, di sana hipotesis tandingan kita lihat diterima atau hipotesis 0 ditolak ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari taksiran dari koefisien regresinya? Kalau untuk itu jauh lebih mudah dengan pengolahan matriks ini, apalagi dengan menggunakan R ya, kita running, sebut saja namanya beta, kita sebut beta di situ, maka akan kita dapatkan betanya adalah seperti ini. Jadi persamaan regresinya dalam bentuk log sebetulnya. Log PJCC sama dengan 2,189 sekian ditambah 0,34 RDIP ya, dikurang 0,5045 RRPC ya, ditambah 0,14 RRPP ditambah 0,09 RRPB ya. Nah, salah satu keuntungan karena ini dalam bentuk log-log, variabel dependennya dalam bentuk log, variabel independennya dalam bentuk log, maka tidak lain interpretasi dari masing-masing koefisien ini adalah koefisien elastisitas. Nah, sekarang bisa dipahami bahwa kalau di sini kalau ini kan pentingkan, kalau income naik, konsumsi naik, ini tandanya juga sudah setuju ya. Setuju itu artinya agree sesuai dengan teori ya. Kemudian ini kalau harga retail, harga eceran daging ayam naik, maka konsumsinya turun, ini tandanya sudah negatif ya. Nah, tinggal ini saja yang kita interpretasikan, ini daging babi, ini daging sapi. Nah, apakah menurut ilmu ekonomi kalian sudah mengetahui apakah masing-masing ini sebagai pesaing atau pelengkap dari jadi harga jadi daging babi maupun daging sapi ini apakah pelengkap atau pesaing daging ayam ya, itu manakan secara ilmu ekonominya. Yang jelas kita lihat tanda-tanda ini apakah secara logik dan secara keilmuan sudah sesuai apa enggak. Yang jelas ini sudah tadi sesuai ya, beberapa sudah sesuai. Oke, nah sekarang itu betanya. Nah, kemudian bagaimana mengestimasi bahwa sebetulnya kan di dalam model regresi itu selain mengestimasi masing-masing parameter, jadi tadi beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, itu juga mengestimasi varian dari galat. Nah, atau nilai estimasi keragaman galat ini diperoleh dari sini. Jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebasnya, yang nilainya di sini 0,00761267 ya. Nah, itu. Kemudian kalau mau lebih jauh lagi, misalnya kita ingin mengestimasi kombinasi linear dari ini, kombinasi linear dari parameter gitu ya. Oke. Andaikan misalnya kita gunakan di sini ini beta 0, 1, 2, 3, 4. Artinya kita ingin mencari taksiran jadi 2 kali beta 1 dikurang beta 2 tambah 3 kali beta 3 ya. Nah, dalam hal ini taksirannya ya kalikan saja ini 0 kali ini, 2 kali ini, min 1 kali ini, 3 kali ini, 0 kali ini ya.
Jadi gitu kalau kalau mau dicari ya tinggal masukkan di sini ya. Ini koefisien eh, dari apa namanya ini dapat diganti koefisien dari kombinasi linearnya jadi L aksennya ini ya. Sehingga di sini kalau ini L aksen kali beta atau hasil perkalian tadi 0 kali ini 2 kali yang kedua, min 1 kali yang ketiga, 3 kali yang keempat, dan sebagainya. Untuk terakhir 0 kali itu akan kita peroleh hasilnya ini ya 1,6353339. Nah, ini merupakan estimasi titik. Ini merupakan estimasi titik. Artinya ini taksiran dalam bentuk titik. Ya. Point estimate. Ya. Kalau mau dalam bentuk interval, bagaimana kita yakin 95% bahwa 2 kali beta 1 dikurang beta 2 tambah 3 kali beta 3 itu nilainya bukan hanya ini saja. Oke. Kalau misalnya kita ingin dalam bentuk selang atau bentuk interval, kita gunakan formula ini ya. Ini sebelah kirinya, ini batas sebelah kirinya. Di batas sebelah kirinya itu 1,052924. Jadi di sini kita gunakan nilai dia itu berapa, dan di sini dikurangi kuantil dari distribusi T ya. Kalau kita gunakan interval 95%, kita gunakan 2,5% di sebelah kiri dan 2,5% di sebelah kanan, hingga kita gunakan di sini 0,975. Ingat dari bahasanya 18 ya. 18 dari mana? N banyaknya data dikurang banyaknya parameter. Banyak parameter ada 5. Jadi 23 kurang 5 jadi 18 ya. Oke, di sini sebetulnya di bawah ini adalah akar dari varian dari ini ya, varian dari ini ya. Varian dari itu adalah panjang kali ini ya. Jadi mulai dari akar ini adalah jumlah kuadrat galat. Ini taksiran dari varian error, kemudian dikalikan sesuatunya itu ini, nanti bisa lihat panjang ini ya, panjang sekali. Dan hasilnya adalah 1,0529. Ini sebelah kirinya ya. Sebelah kanannya bedanya di sini hanya dikurang, di sini ditambah. Di sini dikurang, yang sebelah kanannya tambah. Kalau tambah kita lihat ini 2,21 dan 1,6353 ini tepat persis di tengah-tengah. Karena distribusi T itu distribusi yang simetris ya. Jadi kalau ini kita tambahkan dibagi 2 dapat ini. Atau ini berada di tengah-tengah. Dan ini kan estimasi titik. Jadi kita bisa artikan bahwa kita yakin 95% bahwa nilai sebenarnya dari 2 beta 1 dikurang beta 2 ditambah beta 3 itu terletak di antara 1,052924 dan 2,2177755. Oke, itu interpretasi dari sebuah interval sesuai kepercayaan. Nah, selanjutnya terakhir, nah bagaimana kalau kita menguji kombinasi linear dari parameter tadi. Nah, ini kombinasi linear dari parameter. Kalau ini secara umum ya, secara umum. Seperti ini, ada n kombinasi linear, ya, ada n kombinasi linear. Bagaimana cara mengujinya? Nah, gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan ini juga ya. Misalnya kita punya apa namanya pengujian seperti ini misalnya. Ini yang pertama ini koefisien untuk beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 ya urutannya. Jadi ada 3 hipotesis, ada 3 kombinasi linear. Yang pertama 2 beta 1 dikurang beta 2 ditambah 3 beta 3 sama seperti tadi ya, sama dengan 2. Kemudian yang kedua ini beta 1 ditambah beta 2 dikurang beta 3 sama dengan min 1. Yang ketiga beta 1 dikurang beta 2 tambah beta 3 sama dengan 1. Ini adalah nilai H-nya, nilai H di sini ya. Nah, karena seperti itu, kita susun matriks H-nya. Matriks H adalah matriks yang isinya adalah koefisien dari kombinasi linear yang kita uji. Nah,
Jadi kita susun seperti ini, nanti seperti ini ya, misalnya matriks C, kemudian nilai sini, n row-nya banyaknya baris 3, banyaknya kolom 5, by row true. Ini artinya komposisinya begini, cara nyusun datanya nanti akan dibaca seperti itu. Soalnya kalau by row enggak true, nanti akan apa namanya nyusunnya 0, 2, min 1 ke bawah. Oke, baik. Jadi kita running ini hanya ini ya, hanya H matriks yang tadi karena kita sebut by row itu. Kemudian ini vektor H-nya C2 min 1. Nah, kemudian kalau ini kita kalikan, tahapan pertamanya adalah H kali beta. H kali betanya ini. H kali beta ya. Beta itu taksiran parameter. Kemudian kita hitung G-nya dulu. G itu selisih antara H kali beta dikurang H kecil. Ini. Kalau mau kita cari G-nya berapa di sini ya. Kita sebentar. G, nah, itu selisihnya. Oke, kemudian selanjutnya cari inverse dari ini. Ini sebagai bagian dari untuk menghitung varian sebetulnya, menghitung varian. Kemudian ini tahapan berikutnya TG ini ya, TG. Nah, tahapan ketiga itu F hitung. G transpose, G kecil transpose kali inverse dari X transpose X ya. Yang depannya dikalikan H, di belakangnya kalikan H transpose. Ini untuk bagian dari varian tadi ya. Nah, nanti kita pakai di sini biar saya keluarkan biar panjang, biar tahu rumusnya. Sebetulnya dipisah-pisah juga bisa ya. Yang di belakang ini sebetulnya adalah kuadrat tengah Galat. Ini kuadrat tengah Galat dari model penuh. Kuadrat tengah Galat dari model penuh. Yang ini adalah kuadrat tengah Galat dari model reduksi sebetulnya istilahnya. Yang bagian pertama ini adalah kuadrat tengah Galat model reduksi yang dibagi dengan dua ini sebetulnya ini bukan dua, artinya banyaknya constraint itu 3, ini 3 ya, salah ketik tadi, 3 banyaknya kombinasi linear, bukan constraint, banyak kombinasi linear kalau mirip seperti constraint. Oke, ada 3. Nah, kemudian kalau ini kita running ya, tadi. Nah, jangan lupa kalau di atas itu F hit, di sini F underscore hit, biar beda ya. Ini 11,58 Nah, ini rasio dari 2 kali kuadrat yang masing-masing dibagi derajat bebasnya. Derajat bebas pertama di sini 3 ya, derajat bebas pertama 3, derajat bebas kedua derajat bebas Galat ya. Jadi nilai peluangnya adalah ini 0,00018399 sekian ya. Jadi hipotesis 0 yang mengatakan bahwa kombinasi linear 3 kombinasi linear ini sama dengan H di sini, itu H0-nya. H1-nya tidak benar bahwa hipotesis itu, atau katakanlah kombinasi linear itu tidak sama dengan H kecil. Hipotesis 0-nya ditolak karena nilai peluangnya kecil, lebih kecil dari rata-rata pengujian yang biasanya 5% atau 1%. Nah, oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pagi ini yang berkaitan dengan pengujian hipotesis model linear, khususnya model regresi atau model di mana matriks rancangannya berpangkat kolom penuh. Berpangkat kolom penuh maksudnya kalau rank jumlah kolomnya, jumlah variabel parameternya itu 5, maka rank dari matriks rancangannya juga 5. Oke, terima kasih.